Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Chapter terbaru sekarang rilisnya 2 minggu sekali ya sob, rata-rata tiap hari Kamis. Sambil menunggu rilisnya chapter terbaru, Mimin selingi dengan membahas manga yang lainnya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Bagi yang ingin melihat chapternya secara urut, Mimin sudah bikin playlistnya. Di sini ada urutan season 3 sampai chapter terbaru ini. Ada versi one atau webkomiknya sampai chapter terakhirnya. Ada juga Saitama versus Garou. Oke? Pada lanjutan alur cerita Manga One Punch Man garapan Murata Sensei chapter 160 ini akan menjadi chapter yang semakin seru sob. Pasalnya di akhir chapter 159 kemarin kita diperlihatkan Amaimas yang masih hidup setelah tubuhnya dirobek oleh wajah bosok yang sekarang OTW ke medan pertarungan. Tak lupa kita juga diperlihatkan Picard yang sekarang tubuhnya menyusut seperti manusia normal pada umumnya. Dan sekarang ia memakan monster supaya kekuatan dan tubuhnya kembali seperti normal. Dan yang terakhir kita ditunjukkan pertarungan Epigaro yang dapat membelah section tepi dari ujung kepala hingga ujung tanah dengan sempurna. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Dalam cover Manga One Punch Man chapter 160 ini terdapat gambar Garou Awaken dengan diiringi tulisan penuh dengan kekuatan. Judul manga kali ini adalah Membagi. Di awal scene kita diperlihatkan Amaimas yang sudah tiba di medan pertarungan yang saat ini sedang membawa Metal Bat bertujuan untuk menyelamatkannya. Amaimas terlihat bingung lantaran ia melihat ada monster besar yang terbelah dan siapa yang melakukannya. Amaimas lalu berkata, "Apa yang lainnya sudah kalah? Karena itu semuanya gelap di sini." Tak berselang lama ia melihat monster yang berada dekat dengan Flashy Flash. Saat melihat monster itu, wajah Amaimas menunjukkan sisi monsternya. Seperti terlihat Amaimas sangat membenci monster meskipun ia juga monster. Amaimas berpikir monster itu mencoba membunuh Flashy Flash saat tertidur. Padahal sebenarnya monster itu sedang mencoba membangunkan Flashy Flash untuk segera pergi dari tempat itu. Amaimas belum mengetahui kalau monster mata satu ini adalah teman Flashy Flash bernama Monako. Tak berselang lama Monako membangunkan Flashy Flash. Monako dibuat terkejut oleh Amaimas yang tiba-tiba menyerangnya. Sambil menatap dengan tatapan mengerikan, Amaimas berkata, "Mati kau monster." Belum sempat serangannya mengenai Monako, tiba-tiba kapal induk yang dibuat seluncuran Saitama melintas menghalangi serangan Amaimas yang sedikit lagi mengenai Monako. Saat kapal induk itu melintas, Amaimas dan Monako terpental berlawanan arah karena efek dari kerusakan yang ditimbulkan dari kapal induk. Sekarang daratan seperti terjadi tsunami. King yang melihat kapal induk menuju ke arah dirinya membuat panik seketika. King tak bisa berbuat apa-apa karena saking paniknya. Ia berharap Saitama datang untuk menyelamatkannya dengan menoleh ke berbagai arah. Namun tanpa disadari Saitama sudah datang dengan kapal induk yang menuju ke arah King. Karena posisi kapal masih agak jauh dan Saitama berada di atas dek, membuat King tak melihat Saitama di sana. Kemudian King dikejutkan dengan suara datang kepadanya. "Kerja bagus King, kulihat kau telah menyelamatkan Tatsumaki." Kemudian King menoleh ke arah suaranya datang. King terkejut melihat gunung Fubuki yang besar. Maksud Mimin, King terkejut melihat Fubuki dan pahlawan lain datang. Fubuki berkata, "Siapa yang menduga ini? Para pemain utama telah datang. New Blizzard Group." Fubuki sangat percaya diri kalau pahlawan di belakangnya adalah grupnya. Halunya memang koplak Fubuki ini, tapi ya gak apa-apa. Yang penting besar. Nah, di sini kita diperlihatkan yang bersama Fubuki antara lain Daxin, Silver Fang, Bomb, Puri-Puri Prisoner, Spring Mustacho, Nichirin yang entah masih hidup atau tidak, dan Tank Top Master. Yang mengejutkan di sini Tank Top Master badannya jadi gembul. Yang kita tahu kondisi Tank Top Master di chapter sebelumnya itu sangat mengenaskan, dimana tulang-tulangnya remuk tak beraturan dan seperti hidupnya tak lagi terselamatkan. Untungnya ada Fubuki di sana yang sangat cekatan, sehingga Tank Top Master terselamatkan. Tubuhnya yang gembul ini pasti disebabkan oleh dedek Fubuki ini. Saat melihat Tank Top Master, King tak mengenali sama sekali siapa orang yang ada di hadapannya.
Kemudian Fubuki berlari menghampiri kakaknya yang digendong oleh King. Fubuki sangat mencemaskan kondisi Tatsumaki saat ini. Fubuki akan mencoba menyelamatkan kakaknya dengan memberikan energinya. Namun Spring Mustacho mengingatkan Fubuki bahwa Fubuki telah kehabisan energi. Dan dengan memaksakan memberikan energi ke Tatsumaki, apakah Fubuki akan baik-baik saja? Namun Fubuki langsung memotong pembicaraan dari Spring Mustacho dengan mengatakan, "Diam!" Setelah itu kepanikan mulai terjadi lagi karena kapal induk semakin mendekat. Saat kondisi gawat seperti ini, Tank Top Master seperti merenung dan berkata, "Jika aku menyembuhkan Tatsumaki walau hanya sedikit, dia mungkin bisa memindahkan kita dari sini dengan telekinesis. Tapi kita tidak punya waktu. Tatsumaki, jangan berani kau mati sebelum keahlianku memakai tank top melampaui kekuatan supranatural." Setelah merenung, Tank Top Master langsung mengangkat semua orang untuk dievakuasi dari tempat tersebut. King kemudian disuruh untuk mendarat di dek kapal duluan. Setelah itu ia akan menangkap yang lain di sana. King pun mulai bercucuran keringat. Ya, mengingat mana mungkin King bisa melakukan hal itu. Namun kembali ke kekuatan Hoki King. Tak berselang lama ada yang mengatakan, gelombang ledakan tangkapan super gaya King mungkin memperparah luka mereka. Jadi mungkin sebaiknya pakai kekuatan supranatural saja. Emang kekuatan Hoki no Mi itu tak bisa diremehkan sob. Dari atas dek kapal semakin mendekat, Saitama mulai terlihat dengan jelas. Saitama kemudian berkata, "Ini sepertinya spot yang bagus." Nah, Saitama di sini mencari tempat untuk mendaratkan kapal yang ia gunakan untuk seluncuran. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam kapal tersebut. Saat melihat Saitama, King terkejut dan langsung memasang wajah serius dan berkata, "Tunggu, tidak apa, kita tunggu saja di sini." King berkata demikian karena yakin Saitama akan mengatasi masalah ini dengan mudah. Tank Top Master dan Fubuki nampak kebingungan dengan keputusan King untuk tetap di tempat. Setelah kapal induk sudah mencapai spot yang bagus, Saitama berpindah tempat untuk ancang-ancang mengepotkan kapal induk tersebut. Ya, intinya seperti ngepot langsung parkir. Melihat kapal induk ngepot membuat semua orang di depannya panik seketika. Namun itu belum akhir dari kapal induk yang ngepot. Saitama di sini mengambil ancang-ancang lagi untuk menekan kapal induk supaya dapat berhenti. Alhasil dengan genjotan super Saitama, kapal induk itu pun berhenti dekat dengan King dan yang lainnya. Serta ombak yang harusnya menyapu mereka dapat tertepis dengan kapal induk di depannya. Kepanikan mulai terjadi lagi sob. Fubuki lalu berkata, "Apa yang barusan terjadi?" Tank Top Master menjawab, "Aku tak tahu, tapi sudut kapal itu menepis ombaknya." Kepanikan juga terjadi di dalam kapal induk karena air mulai memasuki kapal. Mereka semua berusaha menyegel semua ruangan agar tidak kemasukan air. Ancaman bahaya tak hanya itu saja sob. Tak berselang lama mayat Sex Centipede terjatuh di atas kapal induk. Untungnya King dan yang lainnya tak tertimpa mayat tersebut. Bom lalu berkata, "Tadi itu hampir saja." Kemudian King menerima pujian karena dapat mengambil keputusan yang tepat untuk tetap berada di tempat. King pun tak menanggapi pujian yang dilontarkan. King malah memikirkan Saitama dan berkata dalam hati, "Saitama-ji, seperti biasa, kok nggak setengah-setengah?" Di sini yang melihat Saitama hanya King seorang ya sob. Setelah mereka selamat, bencana mulai terjadi lagi. Efek dari jatuhnya mayat Sex Centipede membuat tsunami dadakan yang mengakibatkan King dan yang lainnya dalam bahaya. Mereka sekarang tak dapat berbuat apa-apa karena gelombangnya mengurung mereka, sehingga tak ada jalan lagi untuk kabur. Waktu terjadi tsunami dadakan, kita diperlihatkan Amaimas berusaha menyelamatkan diri sambil memegangi metal bat yang terluka. Tak hanya itu sob, kita ditunjukkan Monako yang juga menyelamatkan diri dan memegangi flashy flash supaya tak tenggelam. Kembali ke Fubuki. Dalam kondisi tak ada harapan bagi Fubuki, King dan yang lainnya, tiba-tiba Pigat yang sudah pulih dan gemuk kembali datang dengan berlari cepat di atas mayat Sex Centipede dan melompat menerjang derasnya air untuk menyelamatkan Fubuki dan yang lainnya. Saat berada di atas Fubuki dan yang lainnya, Pigat membuka mulut dengan lebar dan memasukkan semua ke dalam mulutnya. Alhasil Fubuki dan yang lainnya dapat selamat. Scene berpindah di tempat Garo yang tenang dan damai. Garo lalu berkata, "Oh ya, bagaimana dengan monster laut itu?" Garo di sini masih kepikiran tentang Evil Ocean Water karena saat Saitama mengalahkan Evil Ocean Water, Garo tak melihatnya. Jadi Garo masih berpikiran bahwa Evil Ocean Water masih hidup.
Tak berselang lama, Saitama mendarat tepat di belakang Garou dengan sangat mempesona. Garou pun langsung menoleh ke Saitama. Saitama lalu berkata, kau ini siapa? Dan tanpa diduga perkataan Saitama ini membuat scene berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan usaha Ameimas menyelamatkan Metalba dan usaha Monako yang menyelamatkan Flashy Flash. Di tempat lain, Fubuki dan yang lainnya datang ke tempat King dan berhasil menyelamatkan beberapa yang terluka. Tak lupa kita ditunjukkan aksi epik Saitama mendaratkan kapal induk dengan sangat mengesankan. Namun bencana terus berdatangan dengan ambruknya mayat Sex Centipede yang membuat tsunami dadakan. Untungnya Piga dengan cekatan datang menyelamatkan Fubuki dan yang lainnya. Dan di penghujung chapter kita ditunjukkan Saitama dan Garou berdua-duaan. Akankah di chapter berikutnya akan terjadi Saitama versus Garou? Yo, ndak tahu, wong kok tanya saya. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 160. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.